kuasa Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan pasal 4 ayat 31. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, saat ini sering orang menjadi skeptis terhadap mereka yang mengaku sudah penuh Roh Kudus, tetapi dalam kehidupannya di keseharian tidak nampak stabil, belum menunjukkan hasil hidup yang dipimpin Roh dan dapat nyata terlihat atau nampak buah-buah Roh itu dihasilkan dan dihidupi. Dalam Galati 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebagai contoh saja, katanya sudah penuh Roh Kudus, tapi buah kebaikan dan kemurahan di dalam bentuk dapat mengampuni orang lain saja begitu alot dan sulit dilakukan. Di mulut memang mudah mengatakan sudah memaafkan, sudah mengampuni, tapi tidak berusaha memulihkan hubungan dengan baik atau membereskan kesalahan bersama dengan tulus hati dan terbuka. Itu tandanya dirinya masih merasa gengsi atau paling tidak merasa diri paling benar, tidak sepenuhnya bisa forgive and forget, mengampuni dan melupakan kesalahan. Disadari atau tidak, dirinya sudah menetapkan standar pengampunan menurut ukuran maunya sendiri dan kehendaknya sendiri. Tuhan Yesus menetapkan bagi semua warga kerajaan Allah berapa banyak mengampuni harus dilakukan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22 demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu sama artinya pengampunan tanpa batas. Dan sungguh, hanya Roh Kudus di dalam kita yang mampu melakukannya, bukan atas dasar kekuatan kita atau kemurahan dan kebaikan hati kita sendiri. Tanpa Roh Kudus bekerja, mengampuni sempurna mustahil dapat dilakukan. Terlebih bagi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang dituntut lebih untuk menjadi teladan. Lakukan perbuatan atau tindakan kemurahan hati dan kebaikan dalam mengampuni, bukan sekedar formalitas dalam kata-kata, tapi ampunilah dan kasihilah dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang tulus. Selanjutnya, manifestasi dan Roh Kudus bekerja itu sudah dijelaskan dengan gamblang dalam surat Roma, apa saja karunia-karunia Roh Kudus dan arti serta tata tertib dalam menggunakan bahasa roh dan bernubuat di dalam suratan 1 Korintus pasal 14. Kita bisa baca itu di sana. Jadi jelas sekali jika seseorang dipenuhkan atau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan berarti hanya sekedar sudah mengalami dan bisa berbahasa roh, dan itu memang perlu kita gunakan dalam kita berdoa, baik dalam doa pribadi atau ketika bersama-sama dengan orang lain. Tapi kadang ketika kita sedang berada dalam suasana doa bersama yang begitu ramai, karena orang saling menyuarakan bahasa lidah yang tentu saja bahasa itu tidak dapat dimengerti artinya oleh orang lain yang mendengarnya, sebab ia sedang berbicara kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Namun jika hal itu sekedar hanya digerakkan dan dikuasai oleh kedagingan atau emosi saja, dia berteriak dengan gaduh penuh luapan emosi dan menarik perhatian dan membuat orang lain jadi tidak konsentrasi atau bahkan berhenti dari doa bersama itu bukan malah mendorong orang untuk ikut berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, tapi karena ulahnya itu membuat orang bahkan berhenti berdoa
lalu saling menebar pandang mencari sumber suara itu. Akibatnya bisa dibayangkan, suasana doa menjadi tidak khidmat lagi, sungguh mengganggu kenyamanan doa yang sedang berlangsung. Semula kusuk berubah gaduh tak terkendali, apalagi lalu jika dia memaksakan diri, memaksakan bukan oleh dorongan dan pekerjaan Roh Kudus, tapi dia bernubuat dengan kemauannya sendiri, dengan keinginan sendiri, karena itu terlihat atau terdengar dalam isi kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 14 ayat 3. Nubuat berguna untuk membangun, menasehati, menghibur. Tetapi itu lebih mengarah kepada menyerang dan menunjukkan aib orang lain yang tidak terbukti, atau dengan maksud untuk mengancam orang lain apalagi. Itu jelas bukan nubuat, tapi bisa katakan lu buat-buat. Bila benar pekerjaan Roh Kudus, maka orang lain pun akan dapat merasakannya dan tunduk, hormat, bahkan takut kudus kepada kehendak Roh. Dan dengan tertib dan tanpa dikomando, semua akan hening untuk mendengarkan pesan Tuhan atau pewahyuan yang ingin disampaikan. Jadi jelas bisa dibedakan berasal dari roh yang tertib atau bukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manifestasi Roh Kudus yang sedang kita nantikan tentu lebih dari itu. Kita berharap lebih nyata lagi, tidak hanya sekedar fenomena jatuh, rebah, terbanting-banting, goyang-goyang tangan atau goyang kepala, atau sebagian tubuh dihentak-hentak ke lantai atau ke bangku atau kemana saja. Itu sebatas fenomena sesaat, bukan sepenuhnya manifestasi Roh Kudus bila tidak dibarengi atau tanpa perubahan karakter dalam kehidupan kesehariannya. Dan itu telah nyata dilihat, dirasakan oleh orang lain. Bukan artinya untuk mengolok, mencela, meragukan fenomena dan manifestasi pekerjaan dari Roh Kudus, tetapi yang dinantikan sesungguhnya adalah buah roh dapat dihidupi oleh seluruh umat, tubuh Kristus, oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat, orang percaya yang menyatakan diri telah penuh dengan Roh Kudus. Selain itu, beriman serta bertindak dan mau merespon secara benar firman Allah sebagai tanda kesediaan dan kepatuhan hidup untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan menjadi tawanan roh, itu lebih perlu dan lebih penting. Respon ini akan sangat menentukan kelanjutan hingga kuasa roh bekerja sepenuhnya dalam diri kita dengan progresif dan menjadikan keselamatan sempurna. Respon manusia ditunjukkan dan dapat diaktualisasikan dalam iman kepada kebenarannya dan juga kepatuhan total dalam mengikuti kehendak serta pimpinan Roh Kudus, menjadikan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, atau itu tadi kita menjadi tawanan roh, artinya hidup tunduk menurut apapun kehendak dan kemana Roh Kudus memimpin, menuntun, bahkan memerintah dan menyuruh. Perubahan hidup sepatutnya ada dan semakin nampak nyata dapat dirasakan oleh orang lain, bagaimana hidupnya semakin progresif, penuh kasih, meningkat sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan dirinya. Sungguh ada perubahan hidup sebab karakter menjadi semakin seperti Yesus. Sebagai hasil dari hidup berjalan dalam pimpinan roh akan dapat memproduksi atau semakin menghasilkan hidup berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kita baca dalam Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat yang sama, Matius 3 ayat 8 lebih jelas kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup menjadi semakin kudus, semakin taat pada pimpinan roh dan dimampukan dapat mengasihi semua orang, tidak terbatas hanya kepada saudara seiman. Itulah kasih sempurna sebagai hasil nyata dari buah roh bekerja dalam diri setiap orang percaya. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Puji Tuhan. Hasilnya
Seperti dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 8 dan 11. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Namun sebaliknya yang akan terjadi, dan mari perhatikan himbauan Rasul Petrus seperti dikatakannya dalam 2 Petrus 1:9 ayat 10 ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Allah memberi kehendak bebas kepada manusia untuk memilih dan menentukan pilihan sesuai hati nuraninya dan juga pemikirannya. Bagi orang percaya, dinasehatkan untuk membuka hati dan pikiran dengan diarahkan kepada perkara-perkara sorgawi. Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hasilnya, dalam pelayanan dapat memproduksi jiwa-jiwa yang memiliki karakter Kristus, hidup dalam melayani dengan militan, semakin tekun dan setia, dan terus bertumbuh kembang kerohaniannya meski di tengah kondisi bagaimanapun. Susah, senang, sulit, nyaman, tidak akan ada yang dapat mengganggu hidupnya atau kondisi rohani imannya. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Ingat saja bagaimana Petrus, ia telah diubahkan menjadi murid dan rasul yang pemberani dan juga taat mengikuti apapun yang diperintahkan Roh, dan bukan lagi menjadi seperti Petrus yang penakut dan suka bertindak sembrono, yang pernah menyabet daun telinga orang yang berniat menangkap Yesus. Petrus yang dulu berkepribadian seorang pengecut dan bisa menyangkal Yesus 3 kali pada waktu hatinya penuh dengan ketakutan. Bahkan keberanian Petrus bersaksi itu semakin bertumbuh, semakin luar biasa, progresif tanpa dipaksakan. Hingga di akhir hidupnya dia mati sebagai martir, mati syahid karena nama Yesus. Masih ada contoh lain lagi, seperti contoh yang satu ini adalah Saul yang diubahkan menjadi Paulus, yang berubah imannya dibaharui oleh Roh Kudus. Dia menyerahkan hidup sepenuh kepada Kristus yang semula dilawannya dan pengikutnya dianiayanya. Dia sungguh telah diubahkan dan dapat berkata sebagaimana dalam Galati 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mereka yang benar-benar hidupnya telah mengalami diubahkan, nyata hasil dari pekerjaan dari Roh Kudus, itulah tanda kehidupan pribadi-pribadi yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, menjadi saksi Kristus yang diurapi, berani, bersedia dengan rela dijadikan tawanan Roh Kudus. Carilah, mintalah Roh Kudus, berdoalah dengan berpuasa menjadi ketukan di hadirat Allah yang bertalu-talu dan tidak hanya sesekali, hingga dibukakan dan mendapat apa yang telah dijanjikannya, yaitu Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya yang memberikan kuasa dan melengkapi pelayanan dan kesaksian orang percaya. Dan sesungguhnya lah hanya Roh Kudus saja yang mengerjakan mujizatnya, menjadikan orang dapat bertobat, menerima dan percaya Yesus menjadi juru selamatnya dan untuk diselamatkan. Sepatutnya kita pun menyadari juga bahwa hanya Roh Kudus yang sanggup membawa serta memimpin hingga orang percaya dapat mencapai sorga. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.